Halo semuanya, selamat datang di podcast Call dengan aku Safa dan aku Bunga. Jadi hari ini kita mau bahas apa nih Bunga? Seperti yang sudah ada di poster kita hari ini, kira-kira kita mau bahas apa tuh? Jadi guys, ini tuh sejarah besar bagi Indonesia. Bisa dibilang ini tuh kayak sejarah kelam gitu. Apa tuh sejarahnya? Apa tuh? Yo, Apa tuh? tebak. Apa Jadi tuh, Bunga? kita akan bahas tentang perang Sampit vs Madura. Wow. Jadi hari ini bintang tamu kita siapa tuh? Jadi hari ini kita mendatangkan langsung bintang tamu dari Kalimantan nih, dari narasumbernya langsung dari Kalimantan guys. Jadi kita bisa tahu langsung nih dari orang Kalimantannya sendiri. Betul. Langsung saja Kita sambut Afrilia Odilia Nadine. Halo semuanya. Hai. Terima kasih. Aku izin duduk ya. Oke. Jauh nih dari Kalimantan. Oh ya? Iya, puji Tuhan kabar aku baik. Oh gitu. Kakaknya kesini dari kapan Kak? Berangkatnya kapan tuh? Aku berangkat kayaknya udah 3 hari yang lalu ya. Cuma masih jalan dulu di Surabaya, baru ke Malang. Iya. Naik apa Kak? Kalau untuk dari sananya itu aku naik pesawat. Jadi dari bandara langsung pesawat ke Surabaya dulu, baru Cepet banget nih kak. Iya, capek banget ini. Oke. Kita mau bahas apa dulu nih Kak? Kakaknya udah tahu kan kita mengundang Kakak untuk sesuatu yang besar sekali. Iya, benar. Aku yang kayak waktu diminta untuk membahas aku tuh sedikit kayak aduh gimana ya cara aku menyampaikannya gitu kan. Jadi aku juga yang masih harus itu udah beberapa hari tuh aku nggak tidur karena bukan kepikiran gimana, aku kayak menyusun bagaimana sih kata-kata aku yang apa sih yang harus aku sampaikan dulu nanti. Soalnya banyak pro kontra banget ya. Iya, banyak profesi yang ada gitu. Nah jadi nih kak, dengar nih ya, sampai dikatakan tragedi ini tuh ratusan kepala hilang. Kita kan jadi kayak wow, itu tragedi apa sih sebenarnya? Jadi cerita singkatnya itu gimana nih kak? Oke, jadi aku akan menceritakan dari PO-nya Kalimantan sendiri. Nah, jadi kejadian itu terjadi pada tahun 2001, di mana Indonesia itu dikejutkan tentunya kan oleh sebuah konflik perpecahan yang sangat-sangat besar pada saat itu dan mengakibatkan terjadinya banyak pertumpahan darah. Nah, kejadian tersebut itu terjadi di Kalimantan Tengah khususnya, itu ada di kota yang namanya itu Sampit. Nah, jadi tempat tersebut itu pada saat itu suku Dayak memang sudah lama mendiami pulau tersebut, namun karena sudah lama, jadi mereka sudah menganggap itu dalam wilayah kekuasaan mereka. Namun ada suatu masa di mana tiba-tiba suku Madura itu bermigrasi ke Pulau Kalimantan, khususnya di tempat yang itu Sampit tadi. Nah di situ awalnya terjadi ketegangan, tapi ketegangan itu memang sudah lama terjadi sebelum perang ini membesar gitu kan, sebelum perang ini mengakibatkan pertumbuhan darah. Namun pada saat itu orang-orang mungkin masih menganggap itu sebuah ketegangan yang ya hanya ketegangan biasa gitu kan. Sampai akhirnya bomnya itu pecah di tahun 2001 juga, itu di bulan Februari. Nah di bulan Februari itu muncul sebuah insiden yang memperdebatkan ya. Jadi situ tuh ada dorongan tentang perpecahan, kekerasan besar. Konflik itu menyebar di berbagai daerah lain, menewaskan ya ratusan bahkan hampir ribuan orang. Nah di situ kejadian itu mengakibatkan trauma khususnya, apalagi pada saat itu untuk masyarakat Dayak dan untuk orang-orang di Madura sendiri gitu kan. Nah, dari situ puluhan warga itu mengungsi dan meninggalkan tempat pada saat itu karena itu dianggap seperti kayak suasananya sudah chaos sekali gitu kan. Karena suasananya sudah chaos, jadi kayak takutnya semakin banyak terjadi pertumpahan darah, makanya orang lebih baik mengungsi. Oke, sampai situ dulu. Oke. Nah kak Nadine, aku penasaran banget nih sama tagline yang ratusan kepala hilang. Tuh penasaran banget nih kan. Kalian tahu Kalimantan tuh budayanya kental banget, apalagi dengan ilmu nih. Ada tuh yang bilang gimana kak Safa? Kayak membunuh tanpa menyentuh. Jadi nggak langsung kontak fisik, tapi
bisa membunuh banyak orang nih, Kak. Nah iya, nah dari kejadian ini tuh bagaimana orang Kalimantan menggunakan istilah ini dalam perang ini. Oke, boleh aku langsung jelasin. Nah, jadi itu tuh ada sebuah cerita di mana itu mungkin orang-orang asing ya, mungkin orang-orang yang di luar pulau Kalimantan, pulau-pulau di luar pulau Kalimantan itu mungkin merasa was-was, bahkan merasa segan gitu ketika mengunjungi Kalimantan. Nah, jadi pada saat itu di pedalaman hutan Kalimantan itu masyarakat Dayak kuno terkhususnya itu tuh memiliki kepercayaan tentang ilmu gaib. Nah, jadi ilmu gaib itu hanya dimiliki oleh tetua adat tertentu. Jadi nggak semua orang punya, cuman ada di beberapa tetua adat tertentu. Nah, jadi itu tuh salah satu legenda yang paling dikenal, yaitu yang tadi seperti disebutkan, yaitu membunuh tanpa menyentuh. Nah, itu tuh sebuah kayak cerita-cerita yang turun menurun gitu kan, biasanya disampaikan orang gitu kan bahwa Pulau Kalimantan tuh seram, dan ya ketika berkunjung ke Kalimantan itu bisa aja kalau takutnya bukan takutnya sih, tapi kayak nanti kalian salah ngomong dibandingkan sama orang, harus segan sama orang Kalimantan karena mereka itu bisa membunuh tanpa menyentuh gitu kan. Nah, jadi cerita tersebut itu konon dimiliki oleh ya panglima sakti pada masa itu. Jadi kayak panglima sakti itu kayak ya itu tetua adat atau orang-orang terbesar gitu loh yang punya kayak kemampuan gitu kan. Nah, jadi di masa lampau khususnya kan. Nah, jadi ilmu itu bukan berupa kekerasan fisik. Jadi itu tuh bukan ilmu yang kayak berupa kekerasan fisik, tetapi kekuatan batin yang dipercaya dapat membuat musuh jatuh sebelum sempat menyerang. Jadi itu kayak itu tuh sebuah antisipasi gitu loh. Jadi kan kita tahu nih bahwa akan terjadi sesuatu kepada kita, dan itu tuh sesuatu yang akan terjadi kepada kita tuh berakibat fatal. Nah, jadi sebelum hal itu terjadilah ini tadi, membunuh tanpa menyentuh. Nah, jadi teman-teman, dari yang udah dijelasin sama Kak Nadi ini aku jadi bisa ambil kesimpulan. Kalau kita bahas perang Safit ini tuh kita nggak cuma bicara soal bentrokan fisik kayak bunuh-bunuhan atau ilmu itu enggak, tapi juga ada hubungan antar budayanya nih. Nah, di sini antropologi itu menjadi penting karena antropologi membantu kita memahami bagaimana identitas, nilai budaya, dan relasi sosial itu mempengaruhi konflik. Nah, kita itu juga bisa belajar kalau dari perspektif antropologi, kita itu bisa belajar bahwa suku Madura ini datang ke Kalimantan membentuk komunitas minoritas di wilayah Dayak. Jadi di situ mereka itu juga harus menghargai budaya tuan rumahnya, tidak semena-mena. Juga ketika konflik ini muncul, identitas sebagai pendatang ini berubah menjadi stigma atau omongan yang membuat mereka itu rentan, kayak karena mereka kan udah minoritas ya, itu semakin membuat mereka lemah berada di lingkungan tersebut. Nah, konflik ini itu bukan justru karena etisnya aja loh, tapi karena cara masyarakat memaknai identitas kelompok saat situasi sosial sedang menegang atau sedang tidak baik-baik saja, dimana kita itu harus sama-sama mengerti nih dari budaya ini sama budaya ini gitu. Oke teman-teman, konflik bisa menyisakan luka, tapi pemahaman bisa membuka jalan damai. Semoga episode kita kali ini membantu kita melihat keberagaman dengan lebih bijak. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode kita selanjutnya. Bye-bye.